Presiden Prabowo Subianto akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana untuk meminta penjelasan terkait maraknya kasus keracunan massal siswa sekolah saat menyantap makan bergizi gratis, MBG, yang dibagikan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikannya tak lama usai mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta usai lawatan luar negeri. Prabowo mengaku terus memantau perkembangan kasus ini selama 7 hari di luar negeri, bahkan menyebut insiden ini sebagai masalah besar. Untuk itu, ia berencana segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat lain guna menuntaskan permasalahan tersebut. Prabowo secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program andalannya tersebut. Meski begitu, Prabowo optimistis bahwa persoalan ini dapat segera diatasi. Prabowo pun meminta agar masalah itu tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ditegaskannya kembali, tujuan diselenggarakannya program MBG untuk membantu anak-anak yang sering kesulitan makan. Tidak seberuntung sebagian anak-anak lain yang hidupnya serba berkecukupan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas. Berdasarkan catatan dari BGN, sepanjang Januari hingga 25 September 2025, terjadi 70 kasus keamanan pangan dengan 5.914 korban. Kasus terbanyak terjadi pada Agustus dengan 9 kasus dan 1.988 korban, serta September dengan 44 kasus dan 2.210 korban. Sejumlah wilayah yang mencatatkan korban terbesar antara lain di Kota Bandar Lampung, Kota Lebong, Bengkulu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Kulon Progo, di Yogyakarta. Wakil Kepala BGN Nanik SD yang menyebut, sebesar 80% insiden keracunan terjadi karena tidak dipatuhinya prosedur operasi standar, SOP. Entah itu oleh mitra ataupun tim BGN. Pihak-pihak yang dimaksud tim BGN meliputi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Nanik pun meminta maaf atas sejumlah kasus keracunan yang muncul beberapa waktu terakhir. Dari serangkaian kasus keracunan itu, pemicunya adalah bakteri, seperti E. coli yang ada pada nasi, tahu, air, dan ayam. Salmonella pada ayam, Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, serta Bacillus cereus pada mie. Dalam salah satu kasus, misalnya, bahan baku berupa ayam dibeli pada Sabtu untuk dimasak Rabu, atau 4 hari kemudian. Padahal, ayam yang dibeli mencapai 350 ekor. Ada juga SPPG yang memasak makanan sejak pukul 20, padahal untuk dikonsumsi keesokan harinya. Sejauh ini, BGN mencatat, sebanyak 45 dari 9.400 SPPG yang ada tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan. Lantas, sebanyak 40 SPPG sudah ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini untuk memfasilitasi jalannya penyelidikan, investigasi, serta perbaikan sarana dan fasilitas hingga rampung. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.